Isim mausul. Isim mausul butuh silah. Amanu ini adalah fi'il madi. Akhirannya bawa alif. Maka fa'ilnya hum. Fa'ilnya adalah hum. Maka amanu, kalau amanu saja ini kalimat. Kalimat setelah isim mausul disebut silah mausul. Jadi kalau saya baca amanu, kalimat fi'il, fa'ilnya hum. Tapi kalau dibaca dari alladzina amanu, ini kata sambung. Ya, kata sambung, orang-orang yang beriman. Ngapain gitu kan? Bagaimana, seperti apa? Nah, gitu. Jadi perlu kalimat berikutnya, kata berikutnya untuk disambungkan sehingga menjadi kalimat gitu. Misalkan alladzina amanu apa begitu kan? Oke. Oke ya. Lanjut dulu. Nah. Masih kuat? Masih kuat ya? Oke. Abdul, terima kasih Pak Cik, terima kasih Pak Cik, semoga barokah. Nur Rahman lanjut ya, oke. Tadi sampai mana tadi? Ini ya. Nah ini, fi-nya huruf jar, ma-nya isim mausul sebagai majrur. La ya'nihi, la-nya nafi, yakni fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Hi-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi la ya'nihi ini kalimat sebagai silah mausul dari emak. Jadi kalau saya baca ma la ya'nihi belum kalimat. Ya, tugas isim mausul menyempurnakan fi-nya huruf jar, maka isim mausulnya jadi majrur. Ya. Jadi orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat, nah gitu kan? Siapa? Gitu kan? Ternyata aksaruhum kalaman fima la ya'nihi adalah orang yang paling banyak di antara mereka ucapan fima pada sesuatu yang tidak berguna padanya. Gitu. Jadi orang yang banyak ngomong yang sia-sia itu orang yang paling banyak dosanya nanti pada hari kiamat. Ya, gitu. Mudah-mudahan bukan ustadz ya. Karena ustadz 1 jam ngomong terus ya, tapi mudah-mudahan tidak termasuk ininya. Fima la ya'nihi. Gitu. Jadi pada sesuatu yang sesuatu itu kan tadi yakni kan domirnya huwa, huwanya kembali ke emak. Yang sesuatu itu tidak bermanfaat baginya. Nah itu namanya banyak ngomong ya. Oke, nyambung kan ya? Oke, semangat. Oke ya. Nah di sini ada rawahu. Nah, rawa fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Ya, maka depannya dibaca fa'il ya, ibnu. Nah gitu. Ibnu wa huwa mudhof nasorin. Ya, jadi ibnu nasorin mudhof ilaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Nasr. Begitu ya. Oke, selesai sampai sini ya. Kita lanjut berikutnya. Ya. Berikutnya adalah nah ini. Ini bacanya kira-kira apa ini? Ini 2 kata ya. 2 kata. Ini idofah. Ini idofah. Dibaca idofah. Ini kira-kira bacanya apa ini? Kita lihat depannya. Ini kan, kita lagi membahas yang ke-6. Ya, lagi membahas yang ke-6. Oke, ada yang jawab mubtada. Kita lihat ini. Ini depannya ini. Kita lagi bahas wasadisatu. Yang ke-6, ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Tanda orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Yakunu tadi. Pertamanya ini. Yakunu. Isim kananya adalah huwa. Hafidho khobar kana. Gitu. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Mbak Yusnita. Terima kasih Mbak Yusnita. Baru ya. Oke. Daimul kafaro gitu ya. Oke. Ya lihat nih Pak Nur Rahman. Jadi hafidho ini adalah khobar kana. Wa huwa mudhof. Al-lisani mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Pak Munawing, terima kasih. Maka ini pun sama. Ini posisinya
daima. Di sini posisinya. Jadi dia menjaga lisannya. Dia daimal. Gitu dibacanya daima. Dia adalah khobar kana. Ya, karena kita lagi bahas yang keenam. Jadi khobar kana ini posisinya bukan mubtada. Khobar kana dibaca daima. Wahwa mudof. Ya. Maka depannya dibaca mudof ilai. Begitu ya. Dibaca mudof ilai. Gitu. Jadi daimal fikroti. Fikroti. Daima khobar kana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al fikroti mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi daima itu artinya apa? Daim itu tetap ya, maknanya selalu. Fikroti tafakur, jadi selalu bertafakur. Pak Asep, terima kasih. Nah, gitu. Khobar kana kedua, ya boleh ya. Khobar kana kedua. Jadi khobar kana pertamanya hafizul lisani, gitu. Jadi dia menjaga lisannya, dia selalu bertafakur. Itu. Jadi dibaca daimal fikroti. Kita itu kadang-kadang terjebak dengan keterangan yang panjang. Keterangan yang panjang, tapi kita tidak ingat kata yang pokoknya. Nah, gitu ya. Nah, itulah gunanya kita latihan. Kalau kita sering latihan, itu seperti pemain musik. Pemain musik itu perasaannya itu apa namanya? Kuat ya. Oh, pindah ini nada dasarnya, pindah ke C, pindah ke B, pindah gitu. Ketika mendengar musik, dia paham pindah-pindahnya. Oh, gini pindah ke C, pindah ke F gitu. Itu tajam itu karena sering. Kita pun sama. Ketika sering latihan baca kitab, maka akan tajam juga. Gitu. Oh, ini bacanya daima dong. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia jadi khobar kana. Gitu. Jadi masih melanjut. Oke. Pamut ya rozak ya. Khobar kana boleh. Apa tadi? Belum selesai saya ya. Nah gitu, Pak Nur Yahman, alhamdulillah. Belah duren, masya Allah saya baru sapa belah duren nih. Lama Pak, belah duren baru itu ya, baru hadir lagi ya. Pak Ustadz bisa musik juga, masya Allah. Dikit-dikit gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Bermanfaat sekali untuk lawan ustadz-ustadz yang nyamar jadi orang. Masya Allah. Ya, gitu ya Pak ya. Nyambung ya. Jadi ini daima bacanya. Daima khobar kana. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-fikroti mudhof ilaih. Jadi apa artinya? Ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah yang keenam. Ciri yang keenamnya tuh. Satu, menjaga lisan. Yang kedua, daimal fikroti. Gitu. Selalu bertafakur. Bertafakur dalam hal apa? Ini lanjutannya. Fi-nya ini dibaca huruf cer. Maka depannya dibaca majrur. Izomati. Wahuwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Jadi fi izmati apa izomati? Azomati ya, maaf. Jadi dibacanya fi azomatillahi. Jadi fi-nya huruf cer, azomati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, terlewat pagi ini. Mama Naim kenapa terlewat? Gitu ya. Kemudian wawanya atop dibaca wa jannatihi. Jannati maktuf dari maktuf alainya azomati. Wahuwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wanari hi, begitu wawanya atop nari maktuf dari maktuf alainya azomati wahuwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Salam kitab apa ya Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad Pak. Bunda Ratna, assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Masya Allah. Nah gitu Bun, terima kasih Bun. Semoga barokah. Nah gitu ya. Jadi yang keenam,
dia selalu menjaga lisan, dia selalu bertafakur di dalam keagungan Allah, wa jannatihi, dan di dalam surganya Allah, wa narihi, dan di dalam nerakanya Allah. Jadi dia bertafakur ya. Bertafakur dia. Ya, dia selalu bertafakur tentang agungan Allah, tentang surganya Allah, tentang nerakanya Allah. Itu ciri orang yang taubatnya diterima. Yang keenam, gitu. Makanya taubat itu kan artinya kembali ya. Kembali. Pak Sony, terima kasih. Taubat itu artinya kembali. Apa maksudnya kembali? Dia telah tersesat. Gitu. Contoh, kita mau ke Jakarta. Masuk Cipali, arah ke Cirebon. Berarti tersesat. Nggak nyampe Jakarta dia. Loh, kok saya nyampe Cirebon ya? Berarti salah, tersesat namanya. Maka harus cari tahu. Harus kembali, itu namanya taubat. Dan cari tahu. Makanya ciri orang bertaubat itu menuntut ilmu. Jadi kalau orang bilang taubat tapi nggak ngaji, bohong dia. Karena dia tidak mencari tahu. Gitu. Pak Gani, terima kasih. Jadi kalau orang yang bertaubat itu ngaji. Dia cari tahu untuk kembali. Yaitu, itu namanya taubat. Ya, Kak Zidnina. Di sini dia akan bisa berpikir. Kalau ngaji, dia akan bertafakur tentang keagungan Allah, tentang surganya Allah, tentang nerakanya Allah. Ya, dia tafakur. Coba lihat hebatnya tafakur kata Rasulullah. Nah, lihat di sini. Hadisnya waruwiya. Ruwiya ini fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya kalimat di depannya ya. Ana huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim ana. Sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimat iktirodiyah. Oke. Ya, jadi azamati tadi bacanya Pak ya. Jadi qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna ya. Nah, berarti butuh makulul qauli ya. Untuk dijadikan, butuh kalimat untuk dijadikan makulul qauli dari qala. Qala akan sempurna kalau ketemu makulul qaulinya. Nah, ini bacanya apa ini kira-kira? Ya, ini isim ya. Sony, terima kasih Pak Sony. Isim cirinya ada al. Ya, ada al. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, jadi ini cirinya ada al. Maka dibaca isim ini. Ini kira-kira bacanya apa? Kita lihat di rumusnya. Ini ada di mazid 2 ya. Ada di mazid 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada lafaz tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulun. Nah, ini masdar. Ya. Oke, ada yang baca tafakkaru ya. Iya, lihat ini. Tafa'ulun. Pondok, terima kasih. Pak Udin Muhyiddin, terima kasih ya. Pondok Herbalis. Oke, terima kasih. Semoga. Tafakkuri ya. At-tafakkuri. Imam Putra Madura. Oke, jadi polanya dari sini. Jadi, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulun. Ya, kalau alnya dibuang, maka menjadi tafakkurun. Kalau dikasih al, nggak boleh tanwin. Maka dibaca at-tafakkuru. Kenapa dibaca at-tafakkuru? Isim di awal harus dibaca rofa. Nah, dia sebagai mubtada. Ya, ini isim di awal. Kenapa di awal? Kita butuh kalimat untuk dijadikan makulul qauli dari kola. Ya, gitu. Jadi at-tafakkuru. Ya. Diangkat ya. Oh, gini. Oke. Udah jelas ya. Nah, jadi at-tafakkuru. Jadi mubtada yang dirofakan dengan domah. Yang ngambil lafadznya dari bentuk masdar tadi ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Tafakkaro ya tafakkaru tafakkurun. At-tafakkuri nggak bisa dibaca at-tafakkuri. Kalau isim di awal itu harus rofa Pak. Ya, dia sebagai pokok kalimat. Ya, gitu. Suhudion, terima kasih ya. Jadi dibacanya
at-tafakkuru. Oke, at-tafakkuru mubtada yang dirofakan dengan doma. Maka depannya dibaca huruf jar. Fi huruf jar, depannya dibaca majrur. Azomati. Nah, dibaca azomati majrur yang dijerkan dengan kasro. Wahwa mudof. Nah, ini bisa jadi mudof. Kenapa tidak pakai al, tidak pakai tanwin? Maka Allahi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi at-tafakkuru fi azomatillahi. 1. Wa jannatihi 2, wa narihi 3. Nah gitu. Ini wawunya atop. Jannati maktuf dari matuf alainya azomati. Wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Wawunya atop. Nari maktuf dari matuf alainya azomati. Wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Maka di depan di sini ada. Nah. Ini ada keterangan waktu ini. Sa'atan. Dibaca harus nasab. Karena ini zorof. Zorof kalau murni, dia nasab. Karena hukum zorof itu nasab. Ya, nasab hukumnya. Maka dibaca sa'atan. Nah, baru di sini baca khobar. Ya, khobar dari mubtada tafakkuru. At-tafakkuru mubtada yang dirofakan dengan doma, fi huruf jar azomati majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudof, Allahi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro, wa jannatihi wawunya atop, jannati maktuf dari matuf alainya azomati wa huwa mudof, hinya domir mutasil sebagai mudof ilaih, wa nari wawunya atop, nari maktuf dari matuf alainya azomati wa huwa mudof, hinya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Sa'atan zorof zaman yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Khairun. Nah, ini baru dibaca khairun karena dia khobar dari lafad at-tafakkuru. Ya. Ini khobarnya di sini jauh, ya. Jadi kalau kita paham kalimat, tidak ada jauh, tidak ada dekat. Ya, ini khairun. Min huruf jar. Maka depannya dibaca majrur. Qiyami. Qiyami nggak pakai al, nggak pakai tanwin, maka dia bisa jadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Jadinya qiyami lailatin, putus dengan tanwin. Nah, Bunda Ratna terima kasih. Warna-warni, Masya Allah, ini baru kelihatan Mbak warna-warni ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Terima kasih, semoga barokah warna-warni. Jadi dibaca lailatin, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang tanwin. Jadi nanti kalau diartikan adalahnya di sini. Oke, warna-warni, terima kasih. Semoga barokah, ya. Gitu ya. Khairun min qiyamati lailatin, gitu. Jadi qiyamatinya jangan diputus. Artinya jangan diputus dengan tanwin ya, karena dia menjadi mudhof. Oke, warna-warni, terima kasih. Semoga barokah. Min qiyami lailatin. Nah, bagaimana kalau diartikan? Nah, ini pokok kalimat kan. Jadi at-tafakkuru fi azamatillahi wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Ini satu kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai makulul qauli dari qala. Maka kalau dibaca dari annahu sallallahu alaihi wasallam qala at-tafakkuru fi azamatillahi wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyamil lailatin. Ini sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Nah, kalau dibaca dari ruwiya itu satu kalimat, isinya fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya. Oke, artinya Kang. Oke, kita artinya ya. Oke, artinya. Nah, apa artinya? Telah diriwayatkan gitu. Annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, at-tafakkuru, tafakkur fi azamatillah, dalam keagungan Allah, satu, wa jannatihi, dalam surganya Allah, wa narihi, dalam nerakanya Allah, sa'atan, 1 jam saja gitu. Sa'atan gitu, 1 jam saja gitu. Sesaat itu maksudnya 1 jam.
adalah, nah ini boleh diartikan adalah khairun, lebih baik, min qiyami lailatin, daripada sholat malam. Gitu. Gitu. Jadi kalau kita tafakur 1 jam tentang keagungan Allah, tentang surganya Allah, tentang nerakanya Allah, saatan, 1 jam ya. Ya, kenapa 1 jam? 1 saat itu 60 menit. Jadi maknanya 1 jam, bukan sesaat itu sepintas. Nggak bisa orang tafakur sepintas, tek gitu, nggak bisa. Ya, nanti ada kalimat-kalimatnya yang menyebutkan saatan itu. Ya, kita memikirkan ayat-ayat Allah 1 jam, maka kata Nabi sama dengan ibadah 60 tahun. Itu ada di Nasul Ibad, di kitab ini ada ya. Nanti saya buka-buka itu. Nanti ada itu kalimatnya. Nah itu. Jadi saatannya yang dimaksud adalah 1 jam lah ya. Ukuran kita 1 jam. Ya. Gitu. Jadi khairun min qiyami lailatin. Jadi lebih baik daripada sholat semalaman ya. Min qiyami lailatin. Ini lailatinya pakai tanwin. Berarti maknanya itu bulat. Ya, pakai tanwin. Jadi bulat. Ya. Jadi daripada sholat semalaman. Qiyamil lailatin itu maksudnya sholat semalaman jadinya. Ya, karena tidak al-lail, pakainya lailatin, pakai tanwin, ya, nakiroh. Jadi maknanya itu bulat, semalaman gitu. Ya, itu. Ya gitulah Pak, ya. Pak Ahmad LM, ya mungkin ditegaskan ya Pak Ustadz. Iya, jadi saatan itu 1 jam, 1 saat gitu kan. Ya, nah diriwayatkan, lanjutannya ya. Oh, masih lanjut, masih kuat? Lanjut? Oke. 3 jam pelan-pelan aja Ustadz, biar bisa dicatat. Oke. Masya Allah. Kuat Ustadz, alaik kuat Ustadz. Lanjut, oke, lanjut. Masuk Pri, lanjut. Nah, abisin ya, abisin gitu. Pak Nur Rahman lanjut, oke. Bakhtiar terima kasih, oke. Yang mau masuk grup WA, monggo. Ini nggak muncul ini ya. Biar grupnya bertambah gitu ya, untuk menjalin silaturahmi. Oke, mana panitia? Bunda Ratna lanjut. Bun udah ini, Bun udah apa namanya? Sudah nyantai, Bun. Lanjut. Oke. Via link. Oh, gitu via link. Monggo. Pak warna-warni. Oke, mau dong Ustadz. Oke. Boleh masuk grup. Monggo. Gimana kalau pengen masuk grup? Tuh ada yang nanyain gimana kalau mau masuk grup, monggo komentar ya. Mudah-mudahan terjalin dengan baik ya, menjadikan ajang silaturahmi. Oke, mudah-mudahan ya. Saya Ustadz mau masuk grup, monggo. Yang mau masuk grup monggo. Oke, saya mau, tuh banyak ya, monggo panitia. Bu Ai, Masya Allah baru kelihatan Bu Ai. Oke, lanjut ya. Saya juga mau Ustadz, Masya Allah. Insya Allah ya, monggo. Gimana caranya itu panitia nanti ada. Oke, linknya Ustadz. Oke. Bu Uma lanjut. Oke, Bu Uma istiqomah ya Bu Uma, Masya Allah. Nah itulah ya, jadi ciri orang yang bertobat itu tandanya ada 6 kalau tobatnya diterima ya. Ini lagi cerita yang ke-6 ya. Jadi cerita yang ke-6, cirinya hafizul lisan. Dia mampu menjaga lisannya. Kemudian dia mampu tetap bertafakur ya. Selalu bertafakur. Jadi ketemu sesuatu yang mengagungkan, dia subhanallah. Begitu ya, ditandai dengan ucapannya ya. Subhanallah, Masya Allah, gitu lah Pak ya. Ciri orang bertaubatnya diterima itu begitu. Ketika menemukan sesuatu yang mengagumkan, Subhanallah, Masya Allah, nah gitu. Tapi tidak hanya di mulut ya, Insya Allah. Jadi sampai ke hatinya. Masya Allah, Tabarakallah, gitu. Jadi ada lafad-lafad yang menunjukkan kekhusyuan di dalam hatinya.
begitu. Tentang surga, ketika Quran bercerita tentang surga, muncul keinginannya untuk memasukinya. Ketika Quran bercerita tentang neraka, dia muncul rasa ketakutannya untuk tidak coba-coba. Begitu kan? Ya. Ada sebagian orang, yang masuk neraka saya ini tuh. Dia menantang, itu namanya. Menantang nerakanya Allah. Padahal dia suruh dudukin kompor yang nyala. Itu dia nggak bakal kuat. Kompor dinyalain lalu duduk di atasnya 5 menit saja, berani nggak dia? Dia gayanya menantang neraka gitu kan. Yang masuk neraka saya ini, nah itu. Pengen, jangan mohon sekelas diulang dari awal. Oke, insya Allah. Bedanya lafadz semalaman sama sholat malam gimana Pak Ustadz? Ya, itu tadi ketika kalimatnya itu menggunakan isim nakiro. Isim nakiro itu bertanwin, maka maknanya bulat. Seperti Quran itu hudan lil muttaqin. Tidak al-huda, tetapi hudan. Pakai tanwin. Itu maknanya segala macam petunjuk orang yang bertakwa itu ada di dalam Al-Quran. Itu bulat. Ya. Jadi kalau nakiroh itu bulat, tahu bulat kan ya? Bulat itu apa ya? Ya komplit gitulah ya. Maka kalau disebut malam pakai tanwin maknanya semalaman gitu. Utuh. Nah ini min qiyami lailatin. Coba kita lihat kisahnya orang soleh dulu ya. Kisahnya orang soleh dulu itu kalau sholat bada isya itu sampai utuh semalaman itu. Kalau kita kan sholat malam 2 rakaat tidur lagi, 4 rakaat tidur lagi gitu kan. Orang-orang soleh dulu itu sekali berdiri semalaman itu. Nah itu. Nah ketika seseorang bertafakur tentang keagungan Allah, bertafakur tentang surganya Allah, nerakanya Allah, itu khairun. Khairun min qiyami lailatin. Itu Allah menghargai tafakur. Ya. Maknanya apa? Harus berpikir. Orang bisa berpikir, kenapa? Gitu. Nah, kita lihat kalimatnya. Pertama itu yang mampu memahami Quran adalah ulul albab. Orang yang mempunyai akal ya. Nah, akal itu apa? Nurun fil qalbi. Cahaya yang ada di dalam hati. Maka hatinya menjadi terang karena akalnya memahami Quran. Gitu. Dan hatinya dia akan mempengaruhi apa yang dilihat dan apa yang didengar. Begitu. Lalu apa yang dilihat dan apa yang didengar akan mempengaruhi pikirannya. Nah, diajak tafakur yang dipanggil adalah pikiran. Maka kita akan bisa bertafakur ketika yang dilihat, yang didengar sesuai dengan tuntunan hatinya. Hatinya akan menjadi baik kalau disinari oleh akalnya. Sinar akal menjadi baik kalau memahami Quran. Begitu. Makanya Allah menghargai sekali. Tafakur hanya 1 saat, 1 jam, itu bernilai khairun min qiyami lailatin. Itu. Ya, 1 jam kita bertafakur, itu berarti mengundang, menarik perhatian, penglihatan, gitu kan? Yang hatinya disinari oleh akal, yang akalnya memahami Quran. Coba ingat. Kegiatan manusia itu cuma 3. Perhatikan baik-baik. Kegiatan manusia itu cuma 3. Apa itu? Berdiri. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, tiduran. Cuma 3. Nah sekarang kita lagi apa? Lagi duduk. Sebentar lagi kita berdiri. Sebentar lagi kita mungkin tiduran. Dan 3 kegiatan manusia. Maka diisi untuk tafakur. Ya, makanya kan ada ayatnya, ketika kita bertafakur dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Berarti tafakur itu aslinya di dalam segala hal. Ya, tapi Allah hargai cuma 1 jam saja. 1 jam saja bisa bertafakur, maka khairun min qiyami lailatin. Makanya orang bodoh sholat,
kemudian ada orang tidur tapi berilmu, setan datang mau menggoda, itu lari, mau menggoda orang yang sholat. Kenapa lari? Setan bertemu dengan temennya gitu kan, ditanya, kenapa kamu lari? Aku tadinya mau menggoda orang yang sholat. Orang yang sholatnya yang bodoh, tapi yang tidurnya itu yang aku takutin. Kenapa dengan takut? Takut dengan yang tidur. Yang tidurnya itu yang berilmu. Orang yang berilmu. Nah itu. Jadi Allah sangat menghargai. Ya, makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya gitu ya. Makanya masuklah kita ke programnya Allah. Kalau kita pengen diangkat derajatnya, apa programnya? Jadilah orang yang beriman, lalu jadilah orang yang berilmu. Begitu. Ya, oke, lanjut. Udah capek belum nih dengerinnya? Masya Allah. Lanjut dulu ya sampai habis lah ya. Insya Allah kuat sampai habis. Mas Supri, bertafakur itu bacaannya apa Pak Ustadz? Nah, bertafakur itu seperti ini. Ini kita lagi bertafakur ini. Kita ngaji berapa jam? 1 jam ya. Ini bertafakur namanya. Ya. Jadi bertafakur itu yang diundang pikirannya. Pikiran akan bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi maksudnya oleh apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kita melihat kitab, kita mendengar penjelasannya. Nah, itu tafakur namanya. Gitu. Ya, Mas Supri ya. Ini kita lagi bertafakur namanya. Sedang memikirkan keagungan Allah. Ya, itu. Oke, Nur Rahman cukup ya, yang denger mah enak. Ngajinya jam berapa aja ya? Oke, ayo kita lanjut dulu. Oke. Nah, coba kita lihat. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini bacanya apa ini kira-kira? Bacanya apa? Tafakkaru. Ya. Tafakkaru. Isim apa fi'il ini? Tafakkaru. Monggo. Komen salah satu. Tafakkaru. Isim. Oke, ada lagi? Fi'il. Kalau fi'il apa? Kalau ya fi'il. Oke, oma juga fi'il. Fi'il amar. Oke. Fi'il, isim, fi'il, oke. Oh, Masya Allah. Banyak ya. Kalimat iktirodiyah itu apa Ustaz? Kalimat sisipan ya. Iktirodiyah itu sisipan Pak. Oke, nanti saya jelasin ya kalimat iktirodiyah. Kita lihat fi'il madi ada juga. Nah, kita lihat ini. Ini bab kedua. Mazid 2 ya. Ini dibaca tafa'ala. Ya tafa'alu, tafa'ulun, mutafa'alun, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al. Fi'il amar, tafa'al. Kalau domirnya anta, maka sukun. Kalau domirnya antum ditambah wawu alif, maka menjadi tafa'alu. Nah, gitu. Oke, sabita fasyon fil amar jama. Tafa'alu. Kalau ditambah wawu alif. Ya. Jadi ini tafa'ala fi'il madinya. Nah ini majid 2. Ya tafa'alu. Maka fi'il amarnya menjadi tafa'al. Kalau domirnya antum, maka ditambah wawu alif. Maka dibaca tafa'alu. Bukan domir hum. Bukan domir hum. Ya. Nah ini kita harus cerdas juga ini. Ini fi'il madinya juga sama. Coba lihat. Tafa'ala, kalau domirnya hum menjadi tafa'alu. Tafa'alu, ini fi'il madi. Ya, wawu alif. Fi'il amar, kalau domirnya antum juga tafa'alu. Gitu. Jadi yang benar fi'il madi apa fi'il amar? Nah, siyakul kalamnya itu arahnya kemana? Ke kalian apa ke mereka? Ke antum apa ke hum? Begitu. Maka di sini adalah ke antum, ya. Kalian bertafakurlah. Jadi bukan mereka bertafakur ya. Kalian bertafakurlah. Gitu. Kalian bertafakurlah. Kenapa pakai kalian?
Kita lihat depannya. Nih. Kita lihat depannya ini. Ada fiil mudore. Ini depannya nih, ada fiil mudore. Ya, paham ya? Apa ini fiil mudore? La-nya nahi, tafakkaru fiil mudore yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa dengan fa'ilnya antum. Di sini sudah ada antum, maka ini pun antum. Jadi bukan fiil madi. Kalau fiil madi jadi nggak nyambung dengan wawu atop ini. Gitu ya. Jadi kita lihat siyakul kalam. Maunya kalimat itu kemana gitu. Maka ini bukan fiil madi, tetapi fiil amar. Tafakkaru fiil amar dengan fa'ilnya antum, fi'nya huruf jer, kholqi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudof, Allahi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kalian bertafakkurlah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru, dan janganlah kalian bertafakur fillah, finya huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Janganlah kalian tuh. Jadi ini juga kalian, antum ya. Jadi tafakkaru fi'il mudhore yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah dengan fa'ilnya antum gitu. Jadi wala tafakkaru, dan janganlah kalian berfikir, bertafakur fillah tentang Allah. Nah, maka ini fa-nya jadi fa sababiyah. Ya, kenapa fa sababiyah? Fa sababiyah itu menasabkan fi'il mudhore karena dia menyimpan an masdariyah. Maka dibaca nasab. Ya. Dibaca nasab hilang huruf nunnya. Fatahliku gitu. Fatahliku. Jadi tahliku fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Jadi fa sababiyah itu dia menyimpan an. Ya. La-nya bukan la nafi, bukan. Kalau la nafi tidak menjazmkan fi'il mudhore. Gitu ya. Jadi kalau la nafi tidak menjazmkan fi'il mudhore. Ya. Nyambung ya? Nah gitu. Jadi di sini fatahliku, fa-nya sababiyah. Tahliku fi'il mudhore yang dinasabkan gitu oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa dengan fa'ilnya antum. Jadi nyambung semua ini. Antum semua. Ya. Begitu. Jadi semuanya antum. Gitu. Oleh sebab itu tahliku, kalian akan rusak. Gitu. Oleh sebab itu kalian akan rusak. Tuh gitu. Jadi tafakkaru, kalian bertafakurlah fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru, dan janganlah kalian bertafakur fillah tentang Allah. Fatahliku. Oleh sebab itu kalian akan rusak. Nah, begitu jadi artinya ya. Oke. Nah, yang terakhir ini dibaca lazima. Ya, kenapa dibaca lazima? Masih khobar dari yakunu. Lazima. Nah, ini bacanya apa? Wa huwa mudhof. Ya. Maka depannya dibaca mudhof ilai, lazimal ghammi wan nadamati. Lazimal ghammi wan nadamati. Ya. Jadi lazima khobar kana ini yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ya, al-ghammi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wawunya atop, an-nadamati maktuf dari matuf alaihnya al-ghammi. Ya, gitu. Jadi ciri orang yang bertobat, tandanya ya, tanda orang bertobatnya diterima. Yang keenamnya, bagian yang ketiganya adalah tetap prihatin. Ghammi itu prihatin.
wan nadamati, tetap ada penyesalan, ya. Alama fa'ala minal ma'asi, alanya huruf jar, manya isi mausul sebagai majrur. Fa'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke ma. Minya huruf jar, al ma'asi majrur yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Fa'ala minal ma'asi sebagai silah mausul dari ma. Ya, jadi tetap prihatin dan ada penyesalan atas apa-apa yang ia telah perbuat minal ma'asi berupa maksiat, kemaksiatan. Nah, begitu ya. Selesai ya, Masya Allah ya. Tadi ada yang minta diulang. Ya, saya diulang ya sekilas. Oke, Kingston, terima kasih ini ya. Oke, tadi yang minta diulang siapa ya tadi ya? Masih ada yang enggak ini masih hadir nggak orang? Diulang tadi ya, Nur Hidayat, Pak Nur Hidayat ya. Oke. Oh, Pak Syahidah saya, oke. Masya Allah masih hadir berarti ya. Oke, kita ulang ya. Kita ulang dari pertama banget apa? Ya, ini makalah yang ke-15-nya ya. Jadi hukama itu ditanya. Kita singkat ya. Hukama itu ditanya tentang ini hal apakah seorang hamba mengetahui itu taubatnya diterima atau ditolak gitu. Bahwasanya taubatnya dia diterima atau ditolak. Maka hukama itu menjawab, aku tidak bisa memastikan tentang hal itu. La ahkumu fi dzalika gitu. Aku tidak bisa memastikan tentang hal itu. Gitu jawabnya. Terus di sini keterangan berikutnya, walakin akan tetapi lidzalika, tentang hal itu, maksud tentang hal itu liqabulit taubati, tentang diterimanya taubat terdapat alamatun sittatun. Jadi ada tanda-tandanya, yaitu yang 6 begitu. Ada tanda-tandanya 6. Yang pertama an yaro nafsahu ghairo mahsumatin minal maksiati. Jadi yang pertama, dia menganggap atau dia melihat atau dia mengenali dirinya bahwa dirinya itu ghairo maksumatin minal ma'asi. Jadi minal maksiati ya, bahwa dirinya itu tidak ada tidak terpelihara dari maksiat. Kalau Nabi itu kan maksum, Rasul itu maksum. Kalau dirinya tidak terpelihara dari maksiat, artinya bisa saja berbuat maksiat. Nah, jadi dia memandang dirinya tidak terpelihara, tidak terjaga dari maksiat. Jadi bisa kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan. Ini kan fayujawizu wuku'uha fiha. Jadi bisa saja terjadinya maksiat pada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yarofi qalbihi al-faroha goiban. Jadi dia menganggap hatinya itu tidak ada kegembiraan, ya. Jadi kegembiraan yang hilang, gitu. Maknanya jauh dari kegembiraan. Apa yang muncul? Malah huzna. Yang muncul itu kesedihan yang bersanding dengannya. Syahidan itu maknanya hadiron anhu. Apa yang dimaksud dengan kesedihan? Yang ada kesedihan gitu ya. Dosa-dosa saya yang dulu itu kira-kira sudah diampuni belum gitu. Gitu. Jadi dia merasa masih terbayang-bayang dengan dosa-dosa yang dulu. Ya, itu makanya huzna syahidan gitu. Jadi kesedihannya itu ada di sisinya. Maksudnya gitu. Kemudian yang ketiganya, yakrubu, dia mendekat kepada ahli kebaikan dan menjauh dari ahli keburukan. Itu cirinya. Jadi dia sudah mulai menjauh dengan orang-orang yang buruk gitu ya. Dia mulai mendekat dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Khaufan. Dia takut terulang lagi. Nah gitu ya.
Itu. Kemudian berikutnya, yang keempatnya, dia menganggap, ya, memandang dengan cukup sedikit tentang dunia, tapi merasa banyak. Sehingga yang dia ambil sedikit dari dunia, sekedarnya saja. Jadi tidak rakus, begitu. Jadi dia walaupun sedikit itu menganggap banyak, itu tentang dunia, ya. Dan sebaliknya, dia menganggap, memandang dengan harus banyak, gitu, dari amalan-amalan akhirat, gitu, dari amalan-amalan akhirat dengan merasa sedikit, sehingga apa? Dia menuntut tambah, gitu. Dia menuntut tambah. Kalau mengamalkan sesuatu, dia harus bertambah, gitu. Sholatnya duha 2 rakaat, pengennya 4, terus gitu. Jadi dia menganggap akhirat itu memandang dengan harus banyak, gitu, karena merasa sedikit. Nah, itu yang dimaksudnya. Itu. Jadi dia memandang dengan harus banyak dari amalan akhirat, ini qalilan, dengan merasa sedikit, sehingga dia menuntut tambah, menuntut lebih, ya, gitu. Kalau ngaji sejam kurang, pengennya 2 jam. Kita kayak gitu enggak itu? Malah kita mah kecapean, ya, terlalu lama, ya. Nah, itu enggak gitu. Jadi dia memandang harus banyak kalau tentang akhirat. Jadi dia merasa sedikit. Nah, maka yatlubu, dia menuntut tambah. Kemudian yang kelimanya, dia melihat hatinya, memandangi hatinya itu mustagilan, sibuk dengan ketaatan-ketaatan, ya, dan kosong dengan janji, kosong dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bima dumina itu dengan yang ditetapkan Allah tentang rizki. Dia disibukkan dengan ketaatan, tidak disibukkan untuk mencari rizki, tidak. Kenapa? Dia yakin kalau rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, begitu. Makanya di sini kalimatnya farighan, kosong, kholian, kosong amma dumina. Jadi kosong dari sesuatu yang telah ditetapkan. Apa itu? Tentang rizki. Karena di sini kafalallahu ta'ala minhu. Allah telah mencukupi. Minhu artinya lahu, ya, kepadanya, tentang rizki, minar rizki. Jadi dia tidak galau, tidak risau tentang rizki. Kemudian yang keenamnya, yaitu tadi, yang keenamnya. Jadi dia menjaga lisannya, satu, gitu kan. Kemudian dia selalu bertafakur, gitu. Dia tetap prihatin dan menyesali apa yang sudah dilakukannya. Ya, itu mudah-mudahan ringkasannya bisa dipahami. Dumina apa domana? Dumina tuh majhul, ya, gitu. Dumina tuh majhul. Oke, Topo Market, ya. Dumina itu majhul, ya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Oke, Pak Rusdi, isim tafdil ghairu munsharif yang bukan, oh iya betul, isim tafdil itu ghairu munsharif, ya. Tapi tidak mesti isim ghairu munsharif itu isim tafdil. Jadi ada banyak, gitu, ya. Oke, terima kasih, selesai bab ini. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah. Oke, Aba Jafar, maaf penjelasannya jumlah itiradiyah, Ustaz. Oh iya, jumlah itiradiyah, ya. Jumlah itiradiyah itu kalimat sisipan, Pak. Ini contohnya. Ini contohnya, ya. Misalkan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna kalimat. Ya, saya kasih contoh, ya. Misalkan begini. Saya tulis biar nyambung, kalimat i'tiradiyah itu apa. Nah, ini. Misalkan di sini tadi ada annahu. Saya tulis di sini. Annahu sallallahu alaihi wasallama. Baru di sini kola.
Nah, titik-titik. Ini anahu, ini anaknya adalah akhwat ina, ya, akhwat ina. Berarti kan ada isim ana, ini isim anaknya. Ini isim anak. Gitu ya. Nah, khobar ananya itu ini. Nah, ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Nah, ini khobar ana. Nah, khobar ana ya. Ini nanti ada makulul qauli ya, biar sempurna. Makulul qauli. Nah, ini kalimat ini. Kalimat di dalam kalimat. Ini belum sempurna kan? Nahu baru ada isim ana, baru ini ada khobar ana. Ini muncul kalimat. Namanya kalimat. Kalimat di dalam kalimat namanya. Kalimatnya ini aslinya annahu qala. Sesungguhnya dia berkata. Nah, dianya nih punya jabatan. Sallallahu, ini sholat fi'il madi. Allahu fa'il, ala huruf jar, domir mutasil sebagai majrur. Wawonya atop, salama fi'il madi. Ya, terus fa'ilnya huwa. Ini kalimat ini. Nah, kalimat di dalam kalimat. Nah, maka disebut kalimat i'tirodiyah. I'tirodiyah. Ini namanya kalimat sisipan. Sisipan. Nah, gitu. Jelas? Monggo komen. Jelas enggak? Ayo komentar dulu. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Jelas, Dendo. Oke, ya, alhamdulillah jelas. Tadi yang nanyain, jelas enggak Pak? Jadi kalimat i'tirodiyah itu kalimat di dalam kalimat. Aslinya bahasnya ini. Isim ina, isim ana, khobar ana. Ini aslinya bahas ini. Tapi muncul satu kalimat utuh. Fi'il, fa'il, jar, majrur ya. Maka kalimat ini namanya kalimat sisipan. Oke, jelas alhamdulillah Abah Jafar. Jelas banget plong. Itu ya. Iya, seperti Allahu Ta'ala itu kalimat i'tirodiyah, kalimat sisipan. Jadi kalimat di dalam kalimat. Jadi kalau saya baca annahu belum selesai, harus ketemu qola. Tapi menjelang kalimat sempurnanya, ya di tengah-tengah masuk kalimat. Ini namanya kalimat i'tirodiyah, kalimat sisipan. Oke, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Oke, tetap semangat ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin ya. Hari Senin insya Allah kita ketemu lagi. Kita doa dulu. Oke, jelas ya Pak Mas Supri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rohli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Monggo yang mau masuk grup itu sudah ada. Oke, kita bina silaturahminya. Mudah-mudahan dijadikan wasilah untuk persaudaraan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak saudara dalam satu iman tentunya. Insya Allah. Monggo tinggal hubungi panitia. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Saya tutup. Yang belum disapa saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahid.